warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang yang berbahagia ini kita akan melaksanakan pengimbasan terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dengan Bu Maisarah terkait apa sih itu pembelajaran mendalam, terus langkah-langkahnya seperti apa. Tapi kita mulai nanti dari awalnya yaitu tentang pola pikirnya dulu ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran Bapak Ibu, kita mungkin biar lebih fresh kita ice breaking dulu kali ya, biar lebih fresh, lebih semangat. Kita ice breaking dulu. Yuk, Bu Mai coba di play dulu. Bapak Ibu mungkin sambil berdiri biar lebih semangat. Hah? Kok dia minta? Hah? Ini kok. Ini kok benar. Yuk, Bapak Ibu berdiri dulu. Ulang lah. Hah? Ulang. Belum berdiri semua ini, kita ulang. Ayo Pak Iqbal berdiri dulu Pak Iqbal. Pak Iqbal kita berdiri dulu. Motor. Oke, sudah ya mulai, berdiri mulai. Lama joget. Konsentrasi. Konsentrasi Pak, ini senang otak. Ayo tangannya. Aduh, salah terus aku. Dalam hatimu sendiri, akhirnya aku pulang berdiri. Malam ini kecewa. Ku panggil kita, ku panggil teman-temanku. Berapa kali sih? Suka bernyanyi melakukan demonstrasi yang ini. Kita bisa Balik. Akhirnya ada konsentrasi episode gitu. Iya, ada konsentrasi. Karena konsentrasinya dia kan musik. Iqbal tuh kasih gol Iqbal kasih gol untuk kita ngapain? Tapi kasih gol ya. Balik.
karena sudah fresh, kita lanjut ke Pakai ini materinya. ya. Oke. Oke, yang pertama Bapak Ibu kita akan membahas tentang pola pikir. Nah, pola pikir ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Jadi ada pola pikir bertumbuh dan juga ada pola berpikir tetap. Nah, untuk di pembelajaran mendalam ini kita akan menggunakan yang namanya pola pikir bertumbuh. Mungkin dari Bapak Ibu, apa sih pola pikir bertumbuh ini? Nah, apa ya kira-kira pola pikir bertumbuh ini? Ya, Bu, lanjut Bu. Oh, ini bisa ya? Nah, katanya Prof. Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, ini kata Prof. Abdul Mukti sebagai Kemendismen RI. Nah, apa sih maksudnya dari pernyataan Prof. Mukti ini? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita di kelas ketemu siswa susah diajarin gimana sih kok dia susah membacanya, gimana sih kok anak ini nggak lancar-lancar membacanya. Nah, kita harusnya menjadi pelopor untuk mencari solusinya, bukan malah emang dia nggak bisa, emang dia dasarnya dari rumahnya nggak bisa, nggak diajarin ibunya, bukan seperti itu. Kita harus mencari solusinya dan yakin bahwa anak itu, setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi jangan mengejudge, nah ibarat kata kayak gitu, jangan mengejudge anak buat anak ini tuh nggak bisa, langsung mendikte dia tidak bisa. Tapi kita harus mencari solusinya tuh gimana. Jangan berputus asa untuk mencarikan solusi terbaik. Oh, kalau anak ini nggak bisa, mungkin dengan cara yang ini. Kalau cara yang ini nggak bisa, mungkin dengan strategi yang ini. Nah, dicarikan dulu strategi yang lainnya gimana agar anak itu bisa. Jangan langsung dikasih strategi A, anak nggak bisa langsung dijudge, Allah anak ini nggak bisa, Allah anak ini bodoh, seperti itu. Jadi ketika pemikiran kita itu bertumbuh, maka kita akan lebih bisa untuk mencari solusi untuk setiap anaknya. Nah, ketika contoh lainnya, ketika anak ini susah diatur, nah jangan dijudge, Allah emang cakai lo bandel, jangan seperti itu Pak Bu. Tapi lo kenapa ya dia bandel? Dicari dulu solusinya, dicari dulu letaknya tuh gimana, kenapa kok dia bandel, ditelusuri dulu, habis itu dicarikan strategi gimana anak ini biar nggak bandel, biar anak ini mudah diatur, mudah untuk dikondusifkan di kelasnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk mengajak anak-anak ini berpikir untuk bertumbuh, maka kitanya dulu yang berpikir bertumbuh. Pola pikir kitanya dulu untuk dirubah dari pola berpikir tetap menjadi pola berpikir bertumbuh gitu. Nah, lanjut Bu. Pola berpikir itu adalah segalanya. Karena apa? Hal-hal yang akan kita lakukan mulai dari kreativitas, perilaku itu berawalnya dari pola pikir. Dasarnya itu dari pola pikir dulu. Nah, pola pikir ini mendekati tindakan yang akan dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Nah, untuk pola pikir bertumbuh ini pertama pola pikirnya, habis itu baru tindakannya, selanjutnya baru dilihat ke hasilnya. Nah, nih, pola pikir ini penting Bu untuk keterampilan. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, pola pikir ini sebagai fondasi dasarnya, awalnya dari skill anak itu berawal dari pola pikirnya dulu. Habis itu baru ke perilakunya. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan skill set atau dan alat toolset.
Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, ketika ketemu masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Gimana untuk menyelesaikan masalah? Ini adalah pola pikir kita. Ada di sini, Bu. Nah, di jenis pola pikir. Jenis pola pikir tadi ada dua, Pak Bu, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau yang tetap itu yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa dirubah. Kalau dia bertumbuh, yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan ini bisa dirubah ketika belajar dan berusaha. Jadi kalau dia pola pikirnya tetap, ya wes, emang dari kelas 1 dia nggak bisa baca, ya udah, nggak dirubah. Gimana caranya anak ini bisa baca gitu? Ketika kelas tinggi, dari kelas 1 emang nggak bisa baca. Nah, harusnya ketika dia tidak bisa baca di kelas tinggi, guru yang di kelas tinggi ini harus gimana sih solusinya? Gitu. Dicari solusinya, bukan malah mengejudge ya wes ben, gitu, ya. Ini lanjut, Bu. Pola pikir tetap vs pola pikir bertumbuh. Nah, kalau pola pikir tetap, ketika mendapat challenge atau tantangan atau masalah. Nah, kalau yang tetap itu lebih ke menghindari, sedangkan kalau bertumbuh dia menerima, dia nggak lari dari masalah itu. Kalau dia Challenge apa nih teman? Challenge. Nah, Obstacle. Yang kedua ya, obstacle. Nah, Obstacle. Tidak mudah menyerah. Apa obstacle? Obstacle. Obstacle. Bertahan. Iya, bertahan. Nah, terus Bu, ada lanjutannya obstacle. Nah, kalau dia pola pikirnya bertumbuh, dia akan bertahan. Kalau dia pola pikirnya tetap, dia akan menyerah, gampang menyerah. Nah, terus ada effort, usaha. Nah, kalau pola pikirnya bertumbuh, dia akan mencari peluangnya, berusaha mencari peluang-peluang yang bisa yang mungkin bisa dilakukan. Kalau yang pola pikirnya tetap, dia mubazir. Rintangan, obstacle. Nah, kalau critical, Menerima kritik lah ya. ketika dikasih saran, ketika dikasih saran, kasih masukan, kasih informasi, dia menerima informasinya. Kalau yang orang berpikir tetap, dia merasa itu adalah sebuah serangan untuk dia. Kalau yang berpikir tetap menerima, dicerna informasi itu, bukan menjadikan serangan. Kalau orang berpikirnya pola pikirnya tetap, dia merasa itu sebuah serangan atau ancaman. Nah, sukses another. Nah, kalau sukses another, dia akan menginspirasi kalau pola pikirnya bertumbuh. Sedangkan kalau pola pikirnya tetap, dia akan merasa itu sebuah ancaman. Gitu. Hah? Gak ketok ini kan ya. Nah, ini Bu, suara pola pikir tetap. Oh, mungkin Pak Angga ini, coba Pak Angga dibaca Pak Angga. Yang mana ini, Bu? Yang pola pikir tetap, suara Oke. pola pikir tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kalau yang bertumbuhnya, Nah, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. nah, ini adalah suara pola pikir Bu. Kalau ketika kita gagal, terus menyerah, merasa nggak mampu, aku loh, udah apa ya caranya? lo nggak iso. Aku nggak bisa belajar laptop, wes lah menyerah begitu saja. Sedangkan kalau orang berpikirnya bertumbuh, ketika dia nggak bisa, ya belajar untuk mencoba lagi, berusaha mencoba lagi gitu. Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang
belum pernah saya kerjakan sebab resiko gagal akan besar. Ria. Konsumen. Nah, ini contoh lain Bu. Misal disuruh sama Pak Kepala sekolahnya untuk mengikuti suatu pelatihan. Lah, jangan aku lah, ojo aku, tak gagal. Bukan gak iso ngomong kono. Aku gak iso ngono. Kamu kepiye ngono, kamu gak ada kanca ngono. Nah, itu berarti pola pikirnya masih tetap. Sedangkan kalau pola pikirnya bertumbuh, menerima. Karena itu merupakan peluang untuk belajar menjadi lebih baik, mengembangkan potensi diri, mengembangkan karir, mengembangkan kemampuan dan skill kita gitu. Kalau yang ketiga, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Nah, ini kalau orang berpikirnya tetap, takut nama baiknya hancur, takut nama baiknya turun karena nggak bisa. Misal suruh mandu senam di depan, lah aku nggak iso, jadi daripada nama baikku hancur, jadi aku nggak usah lah. Nah, itu nggak benar, itu berarti pola pikirnya masih tetap. Sedangkan kalau pola pikirnya itu bertumbuh, nah itu merupakan berpikirnya itu merupakan proses belajar yang harus mau. Itu peluang untuk meningkatkan diri kita sendiri, meningkatkan kualitas diri kita. Jadi ya nggak apa-apa, ya jadi nggak iso ya belajar, bukan malah langsung mengundurkan diri, takut sebelum berperang gitu. Nah, terus selanjutnya ada saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja, tidak untuk bidang lainnya. Nah, sebagai guru, sebagai guru ya, kita kadang-kadang harus jadi psikolognya anak, harus jadi bidannya anak, harus jadi ibu buat anak, harus jadi bapak buat anak murid kita di sekolahan. Nah, jadi kita nggak bisa kalau kita harus hanya bisa satu passion saja, satu kemampuan saja. Apalagi di sekolah kita di SD itu kan mapelnya banyak. Ketika jadi guru kelas kadang ajarnya yang matematika, bahasa Indonesia, ya SBK dan lain sebagainya. Dan biasanya cuma misal matematika saja. Terus bahasa Indonesianya gimana? Nah, berarti kita harus mengembangkan diri kita, nggak hanya ahli di satu bidang saja, tapi juga harus ahli di beberapa bidang gitu. Terus yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya. Itu kalau suara pola pikir tetap. Kalau pola pikir tumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan kesuksesan sukses tidaknya seseorang. Nah, ketika pola pikirnya tetap, maka dia langsung, oh aku anaknya pintar, berarti aku akan sukses di masa depan. Padahal kesuksesan itu tidak ditentukan dengan itu, tapi ditentukan dengan usaha dan belajar. Ketika dia pintar tetapi tidak diasah terus-menerus, maka lama-lama akan tumpul seperti dengan pisau, Bu. Kalau tidak diasah terus-menerus, dia lama-lama juga akan tumpul. Kesuksesan itu tidak datang ketika kita tidak mengejarnya. Ketika kita mengejar, mau belajar, giat, maka kesuksesan itu akan datang gitu. Nah, selanjutnya ini ada kerangka pembelajaran. Nah, mungkin ini dijelaskan sama Bu Sama aja lah. Ya Bu. Oke. Berapa menit? Masih berapa menit Pak? Kita pertemuan kita sekarang sampai 20 menit saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan di tombol selanjutnya. 11 menit. 11 menit? Oke, yuk kita lanjutkan ke kerangka pembelajaran. Nah, karena kita tadi pembelajaran mendalam, untuk proses bertumbuh pola pikirnya, sekarang lanjut ke kerangka pembelajarannya. Di sini ada praktik pedagogis, ada 4 kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama praktik pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ini masih nyambung sama yang pola pikir bertumbuh. Kalau di praktik pedagogisnya
ada penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual. Kontekstual itu konteksnya abstrak gitu ya. Terus kolaboratif tentu saja bersama dengan teman-teman sejawat, serta eksplorasi dengan banyak ide-ide. Pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan dan kesulitan yang sangat membutuhkan pola pikir bertumbuh. Ya, ini kalau untuk praktek pedagogis, ini khusus untuk di dalam kelas kalau menurut saya ini. Nah, kalau untuk lingkungan pembelajaran, pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif serta memotivasi murid untuk bereksplorasi, berkolaborasi sangat membutuhkan PPB alias pola pikir bertumbuh. Karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat lewat eksplorasi dan kolaborasi, mereka bisa tumbuh dan berkembang. Berarti memang nomor satu itu harus pola pikirnya dulu yang dirubah. Jadi grow mindset-nya dulu yang diperbaiki si anak-anak ini. Dengan itu mereka itu bisa mudah bereksplorasi, mengeluarkan semua isi-isi kepala, ya, bisa berpendapat, bisa berimajinasi, dan tentunya itu juga dengan berkolaborasi dengan sesama temannya. Ketika mereka sudah memiliki pola pikir bertumbuh, mereka akan mudah saling, oh idemu apa, oh ideku ini, oh ideku ini, gitu, mengembangkan. Terus selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran. Nah di sini kemitraan ini lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua. Guru juga sangat membutuhkan pola pikir bertumbuh karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Berarti adanya kolaborasi itu tidak hanya untuk peserta didik, terutama yang paling penting itu adalah hubungan guru dengan orang tua. Karena guru dengan orang tua inilah yang paling dekat dalam mencapai kesuksesan seorang murid. Guru itu di kelas, orang tua di rumah. Jadi kolaborasinya harus dapat. Terus pemanfaatan digital. Pemanfaatan media digital sangat dibutuhkan ada di digital mindset agar membentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin itu tidak harus bersaing. Kita sama mesin itu nggak harus bersaing, tapi kita dan mesin itu bisa saling berkolaborasi. Ya, contohnya lah sekarang kita nggak bisa ngajar anak, bisa lah kita buka Google atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam memudahkan kita untuk belajar. Nah, kalau untuk di pembelajaran mendalam itu tadi ada prinsip pembelajaran, kemudian kerangka pembelajaran, dan pengalaman belajar. Di pengalaman belajar ini ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam pola pikir bertumbuh yang bagian memahami, dalam proses memahami murid sering bertahap, berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, hingga butuh pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Jadi kalau misalnya gini, kita ngantar anak lomba nih, balik kalah. Kira-kira apa Pak? Apa Pak? Oh dasar, memang. Motivasi. Dimotivasi atau disalahkan? Dimotivasi. Pasti dimotivasi toh. Dengan motivasi itulah pola pikir kita berarti sudah termasuk pola pikir bertumbuh. Ya ini di bagian memahami. Kalau di dalam pembelajaran ini di bagian menerangkan pembelajaran tadi ya. Materi. Yang kedua mengaplikasi. Dalam tahap ini penalaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan sebab menghubungkan materi dengan kehidupan, khususnya untuk pemecahan masalah nyata yang butuh pola pikir bertumbuh agar murid tidak takut dengan berbagai kendala yang terjadi. Ini mengaplikasi ini sama dengan yang memotivasi, menguatkan lah ya, menguatkan peserta didik. Kalau kita itu nggak boleh takut dengan kegagalan, gitu ya. Materinya selalu dihubungkan dengan PPB. Lalu yang terakhir itu merefleksi. Dalam tahap inilah peran pola pikir bertumbuh sangat besar
sebab murid akan diajak untuk memahami apa sih tujuan dari pembelajaran ini dan sejauh mana tujuan ini tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Refleksi itu seperti ya di akhir pembelajaran biasanya kita tanya sama anak-anak itu kan, hari ini senang enggak, ulasan lah, paling enggak kita mengulas anak-anak itu senangnya apa, pembelajaran seperti apa yang kalian suka, besok kita belajar apa gitu. Nah ini sangat dibutuhkan dengan pola pikir bertumbuh. Lalu prinsip pembelajaran. Nah ini yang selalu muncul-muncul di TikTok, di pembelajaran mendalam, di sebutannya mesti prinsip pembelajaran itu ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini yang harus kita usung ke dalam kelas. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi setiap kali pembelajaran kita harus anak-anak paling orang sadar dulu, sadar ilmu yang kita dapat hari ini tuh besok buat apa? Ilmu yang kita pelajari hari ini tuh besok buat apa? Oh Pak, kalian belajar di apa loh Pak? Nah nanti kita sampaikan, oh nanti tuanya kamu akan terlalu banyak menghitung nak. Gitu. Jadi berkesadaran itu paling tidak dia tuh tahu ilmu yang dia pelajari itu berguna untuk masa depannya. Terus yang kedua itu bermakna. Peran pola pikir bertumbuh agar seseorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dengan dalam menghadapi berbagai kendala itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Ini kembali lagi ke yang dikatakan Bu Mira tadi, ya. Kalau manusia itu sebenarnya pembelajar sepanjang hayat. Jadi mau muda, mau anak-anak, mau kecil, mau tua, ya tetap belajar. Ketika ada kesempatan belajar, jangan ditolak. Jangan ditolak, jangan takut untuk nggak bisa ataupun takut untuk tidak mampu gitu. Jadi bermakna, pembelajarannya itu bermakna. Terus yang terakhir ini menggembirakan. Jadi anak-anak itu belajar harus gembira. Karena dengan gembira dia itu mudah untuk memahami, mudah untuk mengerti. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Sebenarnya ini pengaplikasiannya ini bermacam-macam sih. Contohnya anak diajak keluar mengamati tumbuhan yang ada di sekitar, belajar dengan lingkungan sekitar, itu saja anaknya udah suwon. Dari situ saja sudah dapat sebenarnya menggembirakannya. Lanjut ya. Di sini ada profil lulusan. Profil lulusan kalau yang kemarin di kurikulum Merdeka yang pertama ya ada 5 profil Pancasila. Kalau sekarang sudah diganti lagi ya. Bukan coding. Sekarang gantinya profil lulusan. Kalau dulu ada 5. Dulu cuma 5 ya, sekarang jadi 8 mah. Ada kreativitas, pengalaman ini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini jelas, mesti nomor 1. Terus keluarga negaraan, kreativitas, bernalar kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sebenarnya 8 ini sering sih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sama anak setiap hari itu udah sering. Mungkin hanya kita kurang terstruktur saja. Itu saja sih sebenarnya. Nah, yang pertama ini kreativitas. Dalam pola pikir bertumbuh, dia itu bisa mengembangkan ide kreatif, ide-ide uniknya, gitu kan? Dan berbagai tantangan dan kesulitan yang membutuhkan pola pikir bertumbuh dapat bisa terus dicoba, gitu. Dengan kreatif tadi, anak-anak itu mudah untuk mencoba hal-hal yang baru, tapi harus didasari dengan pola pikir bertumbuh terlebih dahulu. Terus yang kedua, penalaran kritis. Seperti halnya dengan kreativitas
kreativitas agar mampu berpikir kritis, maka pola pikir bertumbuh sangat dibutuhkan. Sebab mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide yang ada merupakan sebuah proses yang butuh kesabaran dan kegigihan. Penalaran kritis ini mungkin yang masih sulit kali ya. Anak-anak ini biasanya lebih suka menerima ketimbang berpikir sendiri. Lebih apalah dikasih guru, ya itu yang saya terima gitu. Jarang anak-anak tuh mau kok berpikir kritis gitu kan. Aku tadi mau lebih sih ya. Itu langsung 5 lagu ya. Itu sebelum kursus jalan. Nah, Oh, jalan. terus ya berapa menit Pak? Terus komunikasi. Nah, agar mampu berinteraksi dengan orang lain, tentu komunikasi ini sangat perlu, ya. Karena dengan komunikasi kita pasti bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Nah, selanjutnya kita selesaikan ke profil lulusan ya. Selanjutnya adalah kolaborasi. Seperti halnya komunikasi, kolaborasi ini juga sangat dibutuhkan karena dia harus berhubungan dengan komunikasi, ya, yang membentuk hubungan yang baik dan kuat dalam sebuah tim. Lalu anak itu juga pasti butuh kemandirian, selain kerja kelompok kolaborasi terus, pasti dia juga butuh kemandirian. Mandiri adalah salah satu cara dari pola pikir bertumbuh, sebab butuh keyakinan diri yang tinggi bahwa segala sesuatu bisa dikuasai lewat proses belajar dan usaha. Jadi belajar mandiri itu juga harus dilakukan. Oke, kita sampai ke profil lulusan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya setiap Sabtu. Sekali kan kita ada komunitas belajar setiap hari Sabtu. Jadi kita lanjutin lagi di hari Sabtu untuk latihan dan pemahamannya di asesmen dan yang lain-lain. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya dan Bu Mira sebagai pemateri apa ya, kita belajar bareng-bareng lah, kolaborasi. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.